arwah para nabi. Itu yang pertama, Pak. Baca aja Sahih Bukhari. Jadi akidah yang meyakini Allah di langit harus dijelaskan. Seorang perempuan ketika ditanya, budak perempuan, Ibnu Abbas mengatakan, orang ini, perempuan ini qasiratul aqli atau fahmi, pemahamannya agak kurang dikit gitu. Ngomong begini tentang seorang budak itu boleh dalam tradisi ahli hadis, karena ahli hadis punya ilmu namanya jarh wa ta'dil, ilmu mengkritisi riwayat, bukan mengkritisi Nabi, Pak. Nabi nggak boleh dikritisi. Mengkritisi Nabi bisa kafir. Khawarij dulu mengkritisi Nabi. Apa kata Khawarij? Ya Muhammad ittaqillah. Muhammad bertakwalah kepada Allah. Gaya-gaya begini nih, turunannya Khawarij sama. Sampai hari ini kalamnya begitu, Pak. Bener, Pak ya? Pengalaman digituin ya. Ittaqillah ya akhi, sama. Emang ngomong ittaqillah sembarangan? Enggak. Ada anak muda ngomong gitu, Pak, ke saya. Loh, saya emang selalu berusaha takut kepada Allah. Enggak ada masalah. Tapi gayanya Masya Allah. Ente sahibul khurafat katanya. Ente ini cerita Isra Mi'raj kok campur-campur sama khurafat? Enggak, kita enggak ada urusan sama khurafat. Kita ceritain hadis. Jadi dari langit pertama sampai langit ketujuh tidak ada satupun indikasi di situ bahwa Allah bertempat di langit. Kita kejarlah itu. Oh, ternyata mereka mulai mentakwil. Orang anti takwil mulai mentakwil. Mereka sebut tafsir. As-sama artinya ulu. Sama langit itu artinya tinggi. Maksudnya Allah di ketinggian. Kalau Allah Maha Tinggi, ya, siapa yang tidak meyakininya kafir. Tapi Allah di ketinggian, itu lain cerita. Ya. Lalu terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim kirim salam buat kita, Pak. Nabi Ibrahim kirim salam. Barangkali itulah rahasianya kenapa kita mesti ada namanya salawat Ibrahimiyah. Ya Allah, sampaikan salawat salam ke Nabi Muhammad sebagaimana Engkau memberikannya ke Nabi Ibrahim. Itu salawat Ibrahimiyah. Terus apa lagi? Nabi Ibrahim itu gelarnya Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sedangkan Nabi siapa lagi? Yang nomor 6 tadi siapa? Nabi Musa, itu Nabi Bani Israel. Nabi Adam di langit pertama disebut Abul Bashar, bapaknya manusia. Kenapa Nabi Ibrahim disebut bapaknya para nabi? Nabi itu juga ada yang lebih tinggi dari nabi yang lain. Nabi Ibrahim itu setelah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim lah yang paling tinggi. Bukan Nabi Adam, Pak. Nabi Ibrahim paling tinggi. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dia punya anak. Nah, kita cerita tentang negeri kita dulu sebelum cerita di atas langit ya. Nabi Ibrahim punya anak dari istri pertamanya, namanya Ishak. Ya. Dari istri keduanya, tapi itu anak pertamanya, namanya Ismail. Istri Nabi Ibrahim berapa, Pak? Tahu nggak? Setelah meninggal Siti Sarah, Nabi Ibrahim menikah dengan Sayyidah Qanturah. Pernah dengar cerita ini? Belum? Nggak ada yang cerita. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Ibrahim itu punya istri, Pak, namanya Sayyidah Qanturah. Saya lihat dalam beberapa sumber-sumber sejarah barat, mereka nyebutnya Qaturah. Kita buka dalam kitab Imam Tabari, Tarikh Tabari. Imam Tabari ini imam salaf. Lebih kurang wafatnya tahun 310 pas 309 ya, saya lupa.
separuh hidupnya, lebih 75% hidupnya di zaman salaf. Maka beliau nulis kitab tarikh sejarah dan nulis kitab tafsir, itu seperti kitab hadis. Jadi kalau kita nggak ketemu di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitabnya kita cari di riwayat Imam Tabari, namanya Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau bermazhab Syafi'i, lalu sampai ke derajat mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ini boleh buat mazhab sendiri, tapi beliau nggak buat mazhab, tetap ikut sistem Imam Syafi'i, tapi aplikasinya sendiri. Jadi nggak taklid, ittiba namanya. Imam Tabari mengatakan, "Fayatazawwaju qanturah." Nabi Ibrahim menikahi qanturah. Ini diulangi oleh Imam Ibnu Katsir, teman Imam Zahabi, murid dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah juga cerita itu, Pak, tapi lewat muridnya Imam Zahabi. Lahirlah dari situ 6 anak. Namanya ada Madian, apa macam-macam, ada 6. Ahli sejarah barat menemukan bahwa anak-anaknya ini dibawa ke timur, ke India dan semuanya, Cina, termasuk Asia Tenggara, orang Melayu, orang Jawi namanya dulu. Yang disebut dalam kitab-kitab dulu, kita ini orang yang hidup di bawah angin, Al-Jawi, maka disebut Bani Jawi. Kita keturunan, masih ada keturunannya. Alhamdulillah, yang mata-mata sipit-sipit gitu ya. Belum tentu dari Cina, Pak. Siapa tahu Cina dari kita. Ya, jadi benci-benci sama orang satu ras. Lanjut. Nah, kita balik lagi ke langit. Langit ke berapa tadi? Langit ke-7. Di langit ke-7 beliau menyaksikan malaikat masuk 70.000 setiap hari, tapi itu harinya langit, bukan harinya bumi. Harinya bumi itu berhenti di langit pertama. Langit pertama itu udah gak berlaku harinya bumi. Ujungnya bintang, tahu gak, Pak? Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu. Dari bawah sini sampai ujungnya bintang, itu iblis Allah izinkan menembus. Disebut itu ma bainas samawati wal ard. Jadi kalau ketemu di Quran, Allah menciptakan langit, bumi, dan antara keduanya, antara langit dan bumi, itulah wilayahnya setan, iblis. Makanya kebanyakan orang-orang kebatinan yang ngaku ketemu ini, ketemu itu, ketemu roh ini, ketemu roh itu, dia masuknya ke alam itu, nggak tembus ke langit pertama, nggak tembus ke langit kedua. Jadi dukun bisa begitu. Kenapa? Karena dulu iblis ketika diusir dari langit, dia kan dulu malaikat dari kalangan jin. Malaikat tapi dari kalangan jin, pangkatnya Haris, penjaga surga. Ketika diusir, maka dia diberi hak untuk mengakses antara langit dan bumi. Begitu disebutkan dalam kitab-kitab ya, sejarah alam semesta, Al-Bidayah wa Nihayah dan lain-lainnya ya. Maka dia buatlah replika miniatur langit, miniatur aras, padahal iblis nggak tahu aras. Jadi banyaklah orang-orang terjebak dalam dunia kerohanian, dunia kebatinan, mengira udah ketemu Allah, padahal ketemunya iblis nyamar jadi cahaya. Ngaku ketemu ruh fulan, belum tentu. Siapa tahu itu iblis nyamar jadi syekh fulan. Karena iblis ini bisa menguasai korin. Korin-korinnya wali-wali terdahulu bisa dipanggil sama dia. Korin Syekh Abdul Qadir Jilani, korin siapa? Korin Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Bisa dia diserupai, Pak, hati-hati. Makanya harus bersanad orang-orang ahli zikir itu, sehingga jika ada yang datang ruhnya beneran, ada sanadnya, silsilah zikirnya.
Apa kata Nabi? Fa inna syaitan la yatamassalu bi. Tapi kalau kalian melihat aku, itu pasti aku. Karena syaitan tidak mampu menyerupai aku. Pernah dengar ya? Ada orang ngaku ketemu ini, ketemu itu. Bisa benar, bisa enggak. Kita tanya, dia punya sanad zikir ke imam itu enggak? Jika iya, biasanya benar. Jika tidak, mungkin halu. Kan hari ini orang nyebut halusinasi. Malaikat-malaikat yang di langit ketujuh ini masuk ke dalam Ka'bah putih tadi, Ka'bah cahaya. Berapa jumlahnya? 70.000. Jika mereka masuk, gak keluar-keluar lagi. Sampai hari ini gak berhenti. Maka pahala orang-orang yang tawaf di bumi itu diambil dari pahala malaikat yang ada di langit itu, Pak. Itu dahsyatnya. Semoga kita bisa haji umroh lagi ya. Rindu kita dengan Mekah, rindu kita dengan Madinah. Allahumma sahil umurana, amin ya rabbal alamin. Lalu Nabi dibawa oleh Sayyidina Jibril ke atas lagi, atasnya langit, namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini, Bapak Saudara makan Allah, itu seperti pohon kehidupan. Ada daunnya. Di setiap daun itu tertulis catatan-catatan takdir kita. Dan daunnya itu seperti telinganya gajah. Telinga gajah besar bukan? Pohon apa yang mirip daunnya dengan telinga gajah? Kira-kira begitulah bentuk dari Sidratul Muntaha. Jadi itu bukan khayalan Nabi cerita. Daunannya seperti daun telinga gajah. Kata beliau, fasami'tu, aku mendengar di situ goresan takdir. Jadi takdir itu masih berjalan terus. Karena bisa berubah dengan izin Allah. Qudrah iradah Allah betul begitu, tapi kalau Allah berkehendak lain dengan jaiznya, dengan hak unlimitnya, maka takdir bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam Al-Quran, indaha jannatul ma'wa, di sisi Sidratul Muntaha itu ada surga yang dulu Nabi Adam di situ. Ya. Surga yang paling tinggi di situ namanya surga Aden, surga Firdaus. Maka Nabi mengatakan, jika engkau meminta surga, mintalah surga Firdaus. Ternyata kata swarga itu adalah hasil perdamaian bahasa Arab Islam dengan bahasa Sanskerta Hindu Buddha. Kalau bahasa Arabnya apa? Jannah. Jannah arti aslinya apa? Kebun. Kan gak enak nyebutnya kebun Firdaus. Gak enak kan? Ya. Orang kita dulu membawa Islam dari luar, ketika dibawa, dilihat agama tempatan menyebut tempat memandang Allah, tempat orang-orang semua menikmati nikmat ketika dia mati, disebut dengan surga. Kita serap Pak bahasa itu. Jadi bukan berarti kita kemudian ikut agama Hindu Buddha, nggak ada urusan. Jadi kemiripan bahasa aja. Karena keturunan Nabi Ibrahim itu melahirkan bahasa namanya Sanskerta. Dan ini bukan cocok logi. Imam Abdul Karim Al-Jili, bahkan imam-imam ahli sejarah yang saya sebutkan tadi, mencurigai bahwa Brahmana yang disebutkan dalam ajaran Hindu itu adalah Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam. Karena kita nggak punya datanya di Quran, kita nggak bisa terima secara langsung, nggak bisa terima, nggak bisa tolak juga. Kita biarkan aja. Kemudian Nabi mengatakan, jika engkau meminta surga, mintalah surga Firdaus. Karena di surga Firdaus orang dapat izin melihat Allah pagi dan petang, pagi dan sore. Waktu pagi diizinkan melihat Allah sekali, menjelang malam
kasih izin melihat Allah. Maka kalau ingin melihat Allah nanti di surga Firdaus, jagalah salat subuh, jaga salat asar. Itu rahasia, Pak. Jadi semua amalan-amalan orang di alam sana itu diturunkan ke bumi, jadinya salat 50. Tapi nggak kuat, jadinya 5 ini sudah gabungan. Satu sholat pasti ada sholat sunatnya kan. Nah, sholat sunat ini digabung ya jadi 50 juga. Memandang Allah, tapi kan Allah bukan benda. Apa yang dipandang? Inilah rahasianya. Kemudian Sayyidina Jibril tidak boleh lagi mengikuti Nabi Muhammad. Jadi Jibril sendiri tidak pernah ketemu Allah. Dia hanya mendengarkan kalam-kalam dari Allah. Allah berbicara, "Hai Jibril, aku sayang kepada fulan, sayangilah dia." Maka Jibril buat pengumuman ke penduduk langit, "Wahai semua penduduk langit, ketahuilah Allah mencintai si fulan." Begitu. Fa'ahibbuhu, maka cintailah dia. Itulah yang disebut di dalam hadis, terkenal di langit tapi kurang terkenal di bumi. Itu dia orangnya. Jibril pegang namanya. Jadi wali Allah pasti dikenal sama Jibril. Gitu kan? Kenapa? Karena wali Allah ini bisa saja dia lebih tinggi daripada beberapa malaikat. Nabi Muhammad SAW kemudian naik lewat raf-raf kursi. Nah, ini mirip-mirip kayak tangga menuju aras. Jibril udah gak boleh masuk. Ada namanya tangga-tangga aras, boleh kita sebut raf-raf. Ada dalam hadisnya. Dari situ tangga-tangga aras ini juga panjang sekali. Ada 7, tapi 7-nya lebih luas daripada langit dan bumi. Satu tangga aras itu sama dengan langit dan bumi. Terus Allah panggil, karena Allah yang panggil, cepat selesainya. Setelah tangga aras selesai, ada namanya manazil. Manazil artinya makom-makom. Maka Nabi Muhammad melihat di situ banyak makom-makom, dan itu disembunyikan di hadis, tidak diceritakan. Tapi di kitab-kitab tertentu diceritakan. Saya nggak boleh cerita banyak tentang itu ya. Tapi intinya apa? Nabi kemudian ditempatkan di manazil tertinggi. Itulah al-maqam al-mahmud, yang kita doa setiap kali ba'da azan. Apa doa ba'da azan? Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wal maqam al-mahmudan alladhi wa'adta. Maqam yang mahmud. Di dalam Al-Quran, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sini ditambahkan menjadi doa azan. Padahal doa azan tadi nggak ada kalimat itu. Nggak ada kalimat itu tadinya. Hanya wasilah. Tambahan maqam mahmuda diambil dari ayat itu oleh ulama. Bukan berarti lancang. Itulah pinternya ulama. Maqam mahmud itu maqam tertinggi di aras. Disitulah Nabi Muhammad beribadah menyembah Allah. Itulah Ka'bah tertinggi. Itulah Al-Hajj Al-Akbar untuk Nabi Muhammad. Haji besar, haji agungnya Nabi naik ke manazil aras. Maka Allah berkalam, Ar-Rahman alal arsistawa. Allah bersemayam, yang Maha Rahman bersemayam terhadap aras. Coba ayatnya. Kalimatnya bukan Allah, tapi Ar-Rahman. Jadi kemarin di Masjid Baitul Mu'tamar ya, lagi kita sarapan, makan lontong sayur ala Padang. Enak juga Pak. Tapi jangan sediain Pak di sini. Ada bapak-bapak ngomong, nanya, lebih semangat. Tak mau tanya. Silakan, kita lagi makan-makan. Itu kalau bahasa Minang dia nanya, kalau dikiro-kiro ba'a Allah tuh
bersemayam di atas aras. Akhirnya ambo pandanglah orang itu, Pak berani mengkiru-kiru. Aras itu makhluk, tapi Allah yang Rahman tidak makhluk. Aras itu benda, Allah bukan benda. Kalau benda bisa dikiru-kiru, kalau Allah bukan benda, tidak bisa kita mengira-ngira tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sakare ula, sakare baru. Tapi begitulah ya bahasa kita di sini. Oh, dalilnya Ustaz. Wah, hari ini kan zaman dalil. Yaudah, Bapak buka surat Thaha, surat 20 ayat 5. Ar-Rahman ala asistawa. Bukan Allah kalimatnya, tapi Rahman. Jadi yang bersemayam itu adalah Rahmaniyahnya Allah. Kaget dia. Bapaknya girang, senang, alhamdulillah. Yang bersemayam itu adalah kasih sayangnya Allah, Ar-Rahman. Nama Ar-Rahman. Ar-Rahim gak disebut Pak di situ. Masuk ke dalam. Jadi yang bersemayam apa? Jadi inilah penjelasan tafsirnya. Kasih sayang Allah meliputi aras. Gak usah ditakwil. Takwil mah jauh. Ya. Ahlu sunnah itu mentakwil kalau darurat baru ditakwil. Orang mulai mikir-mikirin Allah, kita cut dengan cara takwil. Takwil itu artinya sarful lafzi min ma'anihi az-zahir ila ghairiha. Jadi takwil itu memindahkan lafaz dari makna yang zahir yang berbahaya, yang bisa menyesatkan orang awam, ke makna yang aman untuk akal, supaya tidak mengiru-ngiru. Itu. Alhamdulillah, semoga beliau puas ya. Saya lihat wajahnya bercahaya, artinya senang. Oh, ini dalilnya. Ngapain kita debatkan selama ini? Orang selalu debat. Allah di atas aras. Loh, kalimatnya Ar-Rahman kok. Ya, Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah iya, tapi Ar-Rahman itu namanya Allah. Namanya Allah bersemayam pada aras. Apa namanya Allah? Ar-Rahman. Coba lihat semua ayatnya, cuma itu yang jelas. Orang Arab itu biasanya kalau menulis, berbicara, itu kata kerja baru kata benda. Istawa alal arsh, dihilangkan huwanya, dia bersemayam, itu terjemahan. Istawa cuma bersemayam atas aras, gitu Pak. Orang Arab ngerti ada pelaku subjeknya disembunyikan setelah kata kerja. Istawa huwa alal arsh. Tapi kan gak ada juga begitu ayatnya. Maka satu-satunya ayat ini muncul, surat Thaha ayat 5. Kenapa kita debat macam-macam? Akhirnya debatlah sampai sekarang. Salafi, Asy'ari, Salafi, udah berebut Tuhan. Kayak semuanya punya Tuhan aja. Kayaknya Allah nanti mendukung kelompok siapa. Jadi ini bukan masalah kita berhak menafsir, tapi ngerti nggak dengan pesan tersirat di situ. Ada 7 lebih kurang 6 yang jelas bahwa istawa di dalam Al-Quran, dan hanya 1 menyebutkan kata Rahman, dan itu dimajukan, subjeknya ditaruh di depan, dan itu bahasa Arab yang unik. Biasanya subjeknya ditaruh setelah predikat, gitu bahasa Arab. Kenapa? Allah ingin negur, jangan debat istawa. Kamu pahami, yang istawa siapa? Ar-Rahman. Jadi masih mau debat Pak? Ya? Maka bernamalah manzilah Maqam Mahmud itu Baitur Rahman. Yang di langit 7 namanya apa? Al-Baitul Ma'mur. Yang di bumi namanya apa? Baitul Haram. Al-Baitul Haram, langit ke-7 Al-Baitul Ma'mur. Manazil, tingkatan tertinggi
di arsy, tempat Nabi sujud paling tinggi. Itulah haji hakikat, haji syariatnya Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang jelasin begitu ya? Ya, belum ada memang. Saya pun baru dapat ilmunya, bukan ilmu saya Pak. Saya ketemu dengan seorang ulama yang mastur, yang tidak terkenal, dan dia menjelaskan persoalan itu. Saya tanya, kapan dia belajar Sahih Bukhari? Ternyata dia nggak pernah khatam Sahih Bukhari. Tapi kolbunya selalu ingat kepada Allah. Satu nafasnya selalu ingat kepada Allah. Maka ilham qalbiyah itu masuk ke kolbunya. Kita baca kitab, kita belum ngerti isi kitab, dia udah ngerti duluan. Dijelaskan itu, terpanalah kita yang jago-jago baca kitab, kata kita. Ternyata kitab yang kita punya, kitabnya bumi. Kitabnya dia bukan kitab langit lagi, kitab arsy. Ini yang saya sebutkan kemarin ke beberapa teman-teman. Nabi itu ilmunya wa innaka latulqal Qur'an min ladun hakimin alim. Engkau Muhammad sungguh mengambil ilmu Quran, ilmu tentang Allah dalam Al-Quran langsung dari Allah. Disebut laduni. Jadi laduni itu bukan ilmu kebal, bukan ilmu baca isi hati orang, bukan. Laduni itu hanya ilmu mengenal Allah. Tolong diingat. Jadi kalau ada orang ngaku dapat ilmu laduni, bicaranya Nyi Roro Kidul, Ratu Dengkul, nggak ada urusan. Ilmu laduni dengan pemilik alam semesta ini, bukan dengan ratu, jin, nggak ada urusan itu. Jadi di atas orang alim ada orang yang lebih alim. Jadi jangan dikira nih ada orang berpakaian biasa itu orang biasa. Siapa tahu ada yang nyamar. Hati-hati Pak. Jadi kita kalau bicara, kita minta izin dulu kepada Allah, minta syafaat Rasulullah. Ya Allah, izinkan aku berbicara. Makanya saya setiap kali mau ceramahkan saya diam dulu, supaya yang berbicara ini bukan setan yang meminjam lidah saya. Meminta supaya Allah yang menggerakkannya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bapak kalau mau khutbah mendadak begitu aja Pak. Khotib nggak datang nih, pengurus ada yang bisa, minta ya Allah bantu saya, wahai Rasulullah syafaati saya. Langsung ngomong, lancar Pak. Tuh saya sebutin rahasia saya, tapi ada doanya. Itu saya nggak ceritain. Jadi di aras paling tinggi ada manazil tertinggi. Allah langsung memancarkan kasih sayangnya di sana, disebut dengan Baitur Rahman. Disitulah di ayat, di hadis. Jadi di hadis Imam Bukhari di bab judulnya Kaifa furadis shalah, bagaimanakah cara sholat difardukan. Nah, ini saya baca berulang-ulang. Saya ulang-ulang mau nyari di mana dalil di sini Allah bertempat. Enggak ada Pak. Ada banyak riwayat. Hadis nomor 349, hadis nomor ya, macam-macam nih. Ada 3342 dan beberapa nomor-nomor yang lain. Itu tidak menyebutkan Allah bertempat. Enggak ada kalimatnya. Ternyata ketika Nabi diwajibkan fafarada, maka Allah mewajibkan, begitu doang. Allah mewajibkan kepada umatku 50 salatan, 50 kali salat. Di mana lafaz ketemu Allah? Di mana lafaz Allah bertempatnya? Oh, ada satu lagi cara masuknya. Ketika Nabi turun di langit ke-7, cuma saya hello sama Nabi Ibrahim. Langit ke-6 disapa sama Nabi Musa, ditanya, oh ini pangkal sebabnya nih. Apa kata Nabi Musa? Allah bawa oleh apa? Hai Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Allah mewajibkan umatku sholat 50 kali. Tadi udah ingat ceritanya, Nabi sholat
bermunajat di Baitur Rahman. Ini gampang istilahnya berdasarkan surat 20 ayat 5 ya, surat 20 ayat 5. Ada apa? Karena kita nyebutin Ar-Rahman kali ya. Tentang langit dan bumi, lampu pun mau mati. Apa kata Nabi Musa? Raja, Rabbah. Ini satu lafaz, ini lafaz paling banyak. Raja, Rabbah. Ada satu lafaz, irja ila Rabbik. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat Raja, Rabbah. Apa arti Raja? Raja, yuraji'u muraja'atan. Yang bisa bahasa Arab. Muraja'ah. Apa arti muraja'ah? Mengulang-ulang. Ulang lagi dong munajat kepada Allah. Itu maknanya Pak. Bukan kamu ketemu Allah lagi dong, bukan begitu. Ya? Kamu muraja'ah begitu. Inilah yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah. Maka kalau lepas irja ila Rabbi, kembalilah kepada Rabbmu, kembalilah bermunajat karena sesuai dengan lafaz raja'a, yuraji'u, muraja'ah, irja. Sisa. Debatnya yang lagi. Yang dipakai kemudian bukan hadis Abu Dzar, bukan hadis Ibnu Abbas, bukan hadis Abu Hurairah. Hadisnya Aisyah. Aisyah mengatakan Nabi melihat cahaya. Hadis Ibnu Abbas, Nabi bertemu Allah. Tapi itu hadis sudah terpisah, tak masuk ke dalam daftar hadis ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam pandangan Mujassimah, kelompok yang meyakini Allah bertempat, Nabi bertemu Allah dengan riwayat Ibnu Abbas bukti bahwa Allah itu bertempat di atas. Padahal atasnya tidak menyebutkan di situ Allah Nabi bertemu Allah di atas. Cuma orang bertanya ketika Nabi Mi'raj ketemu Allah enggak? Kata Ibnu Abbas, iya. Nabi bertemu Allah. Tapi bertemu terjemahan kita bahasa Arabnya apa? Ro'a. Ternyata ro'a artinya bukan bertemu. Ro'a artinya melihat. Melihat dan bertemu beda. Kalau saya mau bertemu Pak Kevin, emang bertempat. Tapi kalau melihat, belum tentu bertempat. Karena kata ro'a dalam bahasa Arab lebih luas dari pertemuan. Bisa melihat dalam kolbu. Allah pun tidak bisa ditangkap oleh kolbu kecuali nama dan sifatnya. Jadi kolbu ini tidak bisa lihat Allah, tidak bisa. Maka apalagi yang bisa lihat Allah siapa? Siapa yang bisa lihat Allah? Allah setelah menciptakan kita, Allah tiupkan sebagian dari pusatnya ke dalam diri. Itu banyak bisa lihat. Itulah makna ihsan adalah engkau beribadah seakan-akan memandang Allah. Kenapa disebut seakan-akan? Karena mau dibilang pakai mata bukan, pakai kolbu pun tak terbayang. Lalu pakai apa? Ruh berpulang kepada yang meniupkan ruh. Itulah yang disebut memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bertanya Pak, dosa Allah kepada alam, ruhnya Bapak di mana? Di otak, di muka, di hidung, di lutut, di mana Pak? Di jari. Ada nggak orang dia dicangkok jantungnya atau diganti jantung? Ada kan? Masih hidup? Berarti ruh bukan di jantung. Ada nggak orang yang otaknya juga percobaan? Tidak ada Pak, tidak mati. Cuma beda karakter, ikutin karakter yang punya jantung sebelumnya, yang punya otak sebelumnya. Gak mati. Seandainya ruh itu ada di tubuh kita kan mati. Bapak yang pernah ya, tidak ada operasi lah, masih hidup aja. Terus gimana ruh kita?
Nah, inilah cara memahami Allah. Jika orang kenal ruhnya, dia kenal dia bukan ruh. Bahwa ruh itu dia punya hubungan dengan tubuh, tapi bukan bertempat dalam tubuh. Apalagi pemilik alam semesta, Rabbul Alamin, Allah Ta'ala. Dia menggenggam alam semesta, tapi tidak perlu menempatinya. Inilah makna Allah Maha Tinggi. Saking tinggi kehebatannya tidak terbayangkan oleh pikiran. Itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, udah. Lebih panas-panas kita ganti rumahnya Pak. Ya, silakan ada diskusi. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Ini kesempatan pas ya untuk kita bertanya ya. Silakan nih Pak Haji, Pak Dede. Biasanya kalau Pak kita mulai yang lainnya mulai. Oh ini yang mulai. Ya. Pak. Terima kasih Ustaz. Saya Khairul. Dan saya di sini bertanya mengenai dalam Nabi Muhammad SAW dan Allah. Mana pernah kita dengar atau kita baca di literatur ya mengenai ada komunikasi Allah itu sehingga komunikasi itu dilakukan di sholat kita, yaitu di tahiyatul mubarakatuh salawat. Apakah itu memang dialog seperti itu? Kemudian memang juga dalilnya ada atau tidak dalil lagi ya? Kemudian juga apakah itu memang kalau di dialog itu terjadi pada waktu sholat? Itu saya bagus. Ini yang dilupakan banyak ustaz bercerita pendongeng Isra Mi'raj. Saya boleh sebut begini. Sebanyak itu hadis sahih mengenai Fatihah. Kenapa nggak dilirik? Yang dilirik hadis palsu mengenai dialog, yang kemudian disebut dialog itu masuk ke dalam tasyahud. Ternyata dialog itu bukanlah yang tasyahud itu yang sahih. Yang sahih dialog itu adalah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu turunnya masuk di Baitul Rahman itu Pak, bukan di Baitul Haram. Berdialogkan Nabi Muhammad. Bismillahkan jalannya beliau. Ketika di sana sampai beliau mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab hamidani abdi. Hamdaku memujiku. Nabi membaca lagi Ar-Rahmanir Rahim. Hamidani abdi wa asna alayya. Hamdaku memujiku dan berulang-ulang memujiku. Malik Yawmiddin, dia terus itu dialognya. Dan itu hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kenapa itu dari ini? Kita hobi dongeng, senang mencintai. Untuk kepadanya. Ya. Jadi yang sahih dialognya Al-Fatihah. Makanya baca Al-Fatihah menjadi rukun sholat, bukan tasyahud. Tasyahud cuma syahadat yang wajib. Apa? Sholawat. Sholawat cuma Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ahmad, ya. Sultan, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i karena mengambil satu hadis, siapa yang duduk bermajelis kalau tidak ada bersolawat maka dia merugi nanti di akhirat. Dimasukkan Inna Allah malaikatahu yusholluna ala nabi. Malaikat bahkan Allah bersolawat kepada Nabi. Jadi yang sahih apa? Al-Fatihah lah dialog arsyiah. Jadi Fatihah ini kalau boleh saya sebut inilah wahyu-wahyu aras. Selebihnya itu wahyu bumi. Selebih dari Al-Quran yang bernama Al-Fatihah, selebihnya itu wahyu dari langit turun ke bumi. Jadi selain Fatihah tertulis dari Lauh Mahfuz, Fatihah Nabi jemput langsung ke aras Baitul Rahman, baru masuk ke Lauh Mahfuz.
Jadi 2 kali turun bahkan lebih. Jadi Aras ini ada yang turun di bumi, itu biasa. Tapi ada yang jemput Rasulullah ke Aras. Ketika ayat turun di bumi, Allah di bumi. Enggak pakai begitu. Allah itu ilahun fil ardh, Tuhan di bumi, yang disembah di bumi. Juga ilahun fis sama, Tuhan di langit. Ini kan mereka potong ayatnya. Oh Tuhan di bumi, Tuhan di langit, yang di bumi di langit, disebut Tuhan di langit. Jadi berdasarkan ini, yang mesti kita hayati dialognya kalau baca Fatihah. Password dialog dengan Allah itu Bismillah. Makanya pakai Bismillahirrahmanirrahim, karena itulah nama dari tempat munajatnya Nabi Muhammad SAW di manazil tertinggi di atas arsy. Kebayang, Jibril belum tembus, Nabi Muhammad nyampe. Itu tempat Nabi Ibrahim pun belum nyampe. Nabi Ibrahim di bawahnya itu. Jadi para nabi ini ditaruh juga, dimi'rajkan ke arsy Allah, tapi tidak sampai ke tingkatan Maqam Mahmud atau Baitur Rahman, tapi di bawahnya Baitur Rahman itu. Di bawahnya para nabi ada para sahabat Nabi. Di bawah para sahabat Nabi ada para wali. Baru di langit, orang-orang soleh ini karena gantung-gantung Pak, lagi nyari jalan untuk ke langit. Masuk ke langit wali. Jadi yang ada di langit pertama, kedua, ketiga itu ruh-ruh pada langit semua. Namanya ilmiyin, yang disebutkan dalam surah At-Taufif. Itu juga ada di hadis. Bahwa ruh-ruh itu jika mati, jika dia orang soleh, Allah berjalan ke ilmiyin. Ilmiyin itu di langit. Kalau dia bukan orang baik, di sijil, ada di penjara bawah bumi, ya, atau penjara antara langit dan bumi. Ini yang disebut arwah gentayangan, tapi bukan jadi hantu dia, ya, hantu urusan lain. Jadi dimensinya beda. Jadi roh itu berangkat ke sini ke sana, itu tertulis pada kita, Kitab Muqayyid, kitab Imam Izzuddin, kitab Imam Suhrawardi, Amalul Ma'arif itu jelaskan itu. Inilah kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Maka kita ini bisa dibawa ke arah sana sebenarnya. Cuma kalau sampai yang atas itu, mungkin yang pokoknya. Bapak nyampe ke tangga Rof-Rof itu sudah dibawa. Belum masuk ke atasnya roh-roh dia lebih. Nggak usah gitu, langit pertamanya dah hebat. Ya, kira-kira gitu Pak ya. Ada pun tahiyat itu asbabul wurud, bukan asbabul nuzul. Sebab kenapa munculnya sahabat ketika sholat mengatakan salam atas engkau ya Allah, assalamualaikum ya Allah. Terdengar oleh Rasulullah kabar itu. Apa kata Nabi? Allahu assalam, Allahu wassalam. Allah itulah assalam. Kalau kamu ingin membaca ini, bacalah at-tahiyyatu mubarakatus shalawat sampai akhir. Itu asbabul wurud. Kenapa tidak diizinkan di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim? Memang minat para penceramah kita kurang baca kitab hadis Pak. Maunya kita Facebook aja. Boleh kita posting. Boleh ya, main-main sosmed. Tapi kita hadis jangan tinggal itu makanan hariannya dai, makanan hariannya ustaz. Gak bisa bahasa Arab dan lupa ada terjemahannya. Gitu Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Luar biasanya. Terima kasih Ustaz. Kemudian ada yang lain. Ibu di belakang mungkin ada yang ditanyakan, dipersilakan. Sudah kenyang Pak. Nanti biar ada jawab. Oh, dipersilakan. Ya apalagi ini nanya ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
guru spiritual, paranormal yang mungkin menjadi kehidupannya dari situ. Pernah kita mendengar juga dari orang-orang tua sejak dahulu kalau kita mempercayai pada dukun atau paranormal itu kita jatuh ke syirik dan 40 hari 40 malam katanya ibadahnya diterima. Sementara kalau di tempat kita kan banyak itu kalau di kampung kan yang orang-orang dukun-dukun gitu. Jadi bagaimana caranya kita memilih ini memang dukun atau memang dia memang mempunyai kemampuan untuk mengobati mungkin dengan ayat-ayat gitu. Ya. Terima kasih. Ya. Kita sering masalah kita beragama adalah masalah bahasa. Bahasa itu memang Quran kan pakai bahasa. Nabi berbahasa bahasa Arab. Ketika diterjemah kalau Nabi man ata arrafan atau man ata kahinan, siapa yang datang ke orang sok pinter, arrafan itu sok pinter. Kata kita orang pinter, karena arrafan itu artinya sok pinter. Jadi jangan bilang itu orang pinter, bilang orang sok pinter. Bahasa Arabnya apa? Arrafan. Kalau bahasa anak mudanya sotoy, sok tahu. Arrafan itu mubalaghah lebihnya, nama lain dari tentara Dajjal. Dajjal, Arraf sama. Wazannya fa'al, orang yang berlaku banyak tahu masalah yang gaib-gaib, yang tasbur. Ya, itu mereka itu Arraf. Karena ini tidak diterima sholatnya 40 hari. Karena dia mengingkari imam tidak ada Muhammad. Dia telah ingkar dengan misi Nabi Muhammad SAW. Apa misi Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ketika lahir Dajjal itu nggak bisa tembus ke langit pertama. Sebelum Nabi Muhammad itu Dajjal bisa ngintip Pak, belum mahfuz. Makanya Dajjal nanti siapa yang bunuh dia nanti, yaitu Nabi Isa. Dia bunuh Nabi Isa. Ternyata dia bunuh bukan Nabi Isa, orang yang dia serupakan. Itu kerjanya Dajjal semua. Karena dia mengerti takdir. Lalu ada orang-orang yang bersekutu, orang-orang pintar, sosok pintar ini, pintar ini. Dia membangun komunikasi batin. Ternyata karena tidak melalui jalur Nabi Muhammad, dia membangun komunikasi lewat bapaknya Dajjal, yaitu Iblis Azazil. Karena Dajjal itu batinnya ayahnya adalah Iblis langsung. Iblis langsung itu bapak batin. Karena orang tuanya Dajjal ini dulu sampun mandul. Datang ke dukun, kata si dukun, kamu sholat di kuil setan semua. Sholat di kuil setan, bukan sholat ya. Melakukan hubungan suami istri di kuil setan. Nah, sekarang kan banyak di Pulau Jawa ada Pak, satu gunung itu orang begitu. Nah, itu setan semua itu. Ya. Untuk ngambil tinggi segala macamnya itu turunan-turunannya sampun dulu itu. Amal-amalnya sampun, bapaknya Dajjal yang fisik, bapak batin yang Dajjal siapa? Kegelapan iblis. Karena orang yang tidak baca doa saat melakukan hubungan itu, yang berhubungan adalah setan. Nah, untuk sampun langsung Azazil yang turun. Maka sakti itu Dajjal itu. Nah, Dajjal ini dari mana? Semua yang ada dari dukun-dukun itu aksesnya ke Azazil. Azazil membuat istana gaib antara langit dan bumi, mirip-mirip kayak aras, mirip-mirip kayak langit. Jadi kalau ada orang dukun-dukun cerita dia ketemu aras, ketemu langit, itu di sana Pak. Di bawah langit pertama, di atas langit, di atas bumi. Bahasa Arabnya di Quran, bainas samawati wal ardh. Ada di Quran. Surah Luqman, Surah Qaf, walaqad khalaqna as-samawati wal ardha wa ma bainahuma wa ma massana min lughub. Kami ciptakan langit dan bumi dan antara kedua langit dan bumi. Di sana. Jadi si dukun-dukun ini kalau dia dapat ilham, bukan ilham, namanya waswas.
batin yang dukun itu pasti bingung sebenarnya. Ini benar gak ya yang saya dapat? Tapi dia pakai aja. Acting aja gitu Pak. Nah, bagaimana statusnya yang di kampung-kampung? Tinggal dilihat Pak. Apakah dia belajar akidah dulu dengan guru akidah kita, sholat sama guru kita, ya. Kalau dia masih menjawab begitu, berarti dia bukan dukun, dia ahli ruqyah. Cuma dukun ini rahasia bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini kan dukun konotasinya sekarang negatif. Tapi saya yakin Pak Ferry dulu lahirnya sama dukun beranak ya. Ya. Sekarang aja bisa perhatikan. Bapak juga sama kayaknya. Itu wajah-wajah habis bukan dukun beranak ini. Itu dukun beranak artinya apa? Dokter tradisional, dokter ahli kandungan karena dulu belum ada Pak sekolah kedokteran di kampung kita. Baru Belanda kan yang bawa. Maka orang yang terlalu percaya sama dokter-dokter itu hasil jajahan Londo. Ya. Kata orang kampung, uang bangsa. Tapi nggak boleh ngomong begitu Pak ya. Dulu sudah benci itu orang-orang yang belum Belanda itu. Ya salah kita mau dijajah ya. Nah kita dulu itu orang belajar kedokteran di kampus-kampus yang dulu dibuat oleh Belanda di Pulau Jawa. Baru ada namanya dokter. Nah, mereka ini mencoba untuk menyerang dukun-dukun tradisional yang sebenarnya kalau boleh disebut itu tabib. Jadi dukun ini muhtamal dalam bahasa Arab ambigu. Kita cek dulu ini afiliasinya sama setan atau dia ahli herbal atau ahli kandungan atau ahli doa. Tiga. Kalau yang tiga ini sebenarnya bukan dukun yang syirik. Ahli herbal, dukun beranak, terus jangan-jangan ibunya dukun beranak kan? Terus yang ketiga ahli doa. Nah, mungkin apa maksud ini yang ketiga ini ya? Itu bukan musyrik. Ya. Doa-doa mereka ini bisa bikin kepala bapak kalau mau. Makanya orang-orang antara Dajjal ini dukun ini menyerang dia, maka diseranglah dukun. Disebut mereka itu sebagai dukun, padahal mereka bukan dukun. Jadi nanti kalau ada guru ngaji, guru zikir bisa ngobatin orang dengan izin Allah, jangan sebut dukun, sebutnya tabib atau ahli doa, ahli ruqyah. Sayangnya ini Ustaz, si kiai, si mursyid, saya tidak berkeliling ruqyah aja Pak, yang disebut Islami. Hari ini kan klinik ruqyah kan buat itu kan perdukunan juga, perdukunan mus-mus. Ya baca Quran, orang biar pulang jinnya, perdukunan juga, perdukunan doa, dukun secara bahasa. Jadi tolong teman-teman yang ahli ruqyah, ya, atau nggak usah iri sama ahli zikir yang doanya lebih ampuh. Gak usah serang mereka terus bilang mereka ini dukun. Dukun itu bukan itu. Yang pertama tadi apa? Yang bersekutu dengan jin, setan, iblis. Ini kelihatan. Ya, gak sholat dan mengajarkan orang gak sholat, gak mandi-mandi. Ada begitu ya. Nah, dia pakai sembelih-sembelih macam-macam. Darahnya diambil. Walaupun ilmu itu ada, tapi sudah bercampur. Ya, maka saya menyarankan kalau ada kiai mursyid begitu tinggalkan aktivitas seperti ini berbahaya. Tidak penyakit ke hewan. Walaupun saya dengar ada ilmu begitu, tapi sebaiknya jangan. Ya, berbahaya itu Pak. Lebih kurang begitu Pak ya. Jadi kalau datang ke dukun beranak, terima nggak sholatnya? Kalau ahli doa, terima nggak sholatnya? Oh Ustaz, doanya nggak dikencengin. Emang wajib seorang ahli doa mengeraskan doanya? Kita kalau ahli doanya langsung Ustaz, dikeraskan bacanya. Katanya nggak boleh zikir keras-keras.
Mantu tanya sama praktisi rukyah hari ini, dia mau bid'ahkan zikir kas pada sholat loh. Tapi giliran yang rukyah orang, dia teratur ya Allahu Akbar baca ayat segala macam. Waras gak nanti? Ya, ini kalau tidak warasan beragama ini yang muncul di akhir zaman ini, nggak adil. Ini buah perlu takwa, bersikap proporsional lah, ilmiah lah. Kita bisa menghargai ini, tidak bisa menghargai itu. Rukyah kan baru kemarin sore muncul. Ahli-ahli zikir kita sudah muncul berabad-abad lalu. Mereka mengamalkan zikir dengan sir, khafi. Jangan dibantah. Kalau nggak yakin, tanya aja mereka. Pak Kiai, Pak Ustaz, Syekh, kamu baca doa apa? Pasti dia cerita. Oh, cuma Bismillah, sholawat, Fatihah. Tapi kalau dia baca Bismillah, beda sama Bismillah Bapak. Ya, cukup ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita diridhai oleh Allah. Jika ada kesalahan kalam dari saya, semoga Allah menutupi. Jika ada salah paham, semoga Allah meluruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rzuqna ru'yatan. Ya Allah, berikan kami anugerah kemuliaan memandang keindahan, memandang kehebatan, memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum